akan belajar tentang bilangan bulat. Ini adalah video pertama yang Miss buat untuk kalian para kelas 7. Semoga dalam video kali ini kalian semua bisa belajar dengan baik, karena matematika itu mudah kalau kalian mau dan berusaha untuk mengerjakan soal-soalnya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Nah, kemarin Miss sudah memberikan sedikit penjelasan tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu sebenarnya apa sih? Kita coba telah satu persatu. Bilangan bulat, di dalam bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacat dan bilangan negatif. Negatif ini maksudnya adalah lawan dari bilangan cacah. Sedangkan di dalam bilangan cacah itu ada bilangan 0 dan bilangan asli. Nah, sedangkan di dalam bilangan asli itu terdiri dari 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah bilangan 1, lalu kelompok yang kedua adalah bilangan prima, dan kelompok ketiga adalah bilangan komposit. Nah, coba kalian perhatikan dari atas bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah dan negatif. Lalu bilangan cacah sendiri terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Dan sedangkan bilangan asli terdiri dari bilangan 1, bilangan prima, dan bilangan komposit. Kita coba cari tahu ya, apa saja sih bilangan cacah itu? Nah, bilangan cacah itu terdiri dari bilangan, kita coba telah ya, kalau namanya bilangan, karena ini kumpulan bilangan sangat banyak, jadi kita pakai kurung awal. Bilangan cacah itu dimulai dari bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan seterusnya mengikuti pola ini terdiri dari 3 buah titik. Itu artinya sangat banyak bilangannya. Itu bilangan cacah. Lalu ada bilangan negatif. Bilangan negatif itu tinggal kita cari saja. Bilangan negatif. Nah, negatif dari bilangan cacah itu. Kita lihat dari ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, karena 0 itu berdiri sendiri ya. Ada negatif 1, negatif 2, kita cara menulisnya ada negatif 3, negatif 2, negatif 1. Nah, entah hingganya di sini ya. Sangat banyaknya di sebelah kiri. Kalau ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Itu bilangan negatif. Kita berangkat ke bilangan asli. Bilangan cacah itu terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Berarti udah tahu dong bilangan asli itu isinya apa saja. Ya, bilangan asli itu terdiri dari, kalau 0-nya tidak ditulis, berarti bilangan berapa saja? Ya, bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi sangat banyak ya, 1000 itu pun masih bilangan asli. Berikutnya, ada di bawah bilangan asli ada bilangan 1 berdiri sendiri. Lalu ada bilangan prima, nah sudah pernah nih di SD, bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua buah faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Siapa saja mereka? Kita mulai dari bilangan 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Sangat banyak ya. Nah, kalau bilangan komposit itu selain bilangan prima. Kalau tadi bilangan prima hanya terdiri dari 2 faktor, kalau bilangan komposit lebih dari 2 faktor. Siapa saja? Kita coba tulis. Bilangan komposit. Komposit itu ada bilangan 4, kita tulis dari 4. Lalu ada bilangan 6, bilangan 8, 9, dan seterusnya. Jadi ini adalah bahasan-bahasan bilangan yang akan kita pakai selama kita menggunakan bilangan bulat. Tentunya kemarin sudah Miss kasih tahu bilangan bulat itu siapa saja sih. Kalau dari semua ini mungkin kita simpulkan bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif serta bilangan 0. Begitu ya. Kita lanjut ke sifat-sifat dari bilangan bulat.
adalah komutatif. Nah, komutatif itu kalau kita tulis rumusannya, maka seperti ini, A ditambah B, itu artinya sama dengan B ditambah A. Ini komutatif untuk operasi penjumlahan, tapi tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Nah, komutatif juga berlaku di operasi perkalian bilangan bulat. Contohnya seperti ini, A kali B sama dengan B kali A. Nah, tanda perkalian itu sebenarnya bisa kita tulis dalam berbagai macam bentuk ya. Ada perkalian yang menggunakan tanda kali seperti ini, A kali B gitu ya. Lalu ada juga perkalian yang menggunakan tanda titik, A kali B. Lalu ada juga perkalian yang menggunakan tanda kurung seperti ini, A kali B. Nah, ketiga ini semua artinya sama, yaitu perkalian. Itu mungkin sekedar informasi saja buat kalian ya. Nah, contohnya apa sih, Miss? Operasi komutatif itu sederhananya begini. A tambah B sama dengan B tambah A ya. Misalnya Miss Laura punya 3 ditambah 5. Nah, 3 tambah 5 itu berarti kalau berdasarkan sifat ini maka 5 tambah 3. Kalau hasilnya sama berarti sifatnya itu memang berlaku ya. Kita lihat 3 tambah 5 hasilnya 8. 5 tambah 3 juga hasilnya 8. Nah, artinya berarti A tambah B itu benar, terbukti sama dengan B tambah A. Begitu juga untuk perkalian. Perkalian ini misalnya misalnya ambil contoh 4 kali 5. Kita ambil 5 kali 4 juga. Nah, kita balik ya. Berlaku nggak nih? Hasilnya sama nggak nih? 4 kali 5 hasilnya 20. 5 kali 4 juga hasilnya 20. Berarti terbukti sifat ini memang berlaku untuk operasi perkalian. Oke, lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif itu apa ya? Asosiatif itu mungkin sederhananya adalah pengelompokan. Nah, sifat asosiatif tadi hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian, sama seperti sifat komutatif. Nah, penulisannya seperti ini. A ditambah B ditambah C itu artinya akan sama, hasilnya akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Atau untuk operasi perkalian berarti A kali B itu sama dengan A kali B kali C. Sama ya? Nah, ini tuh gunanya apa sih? Sebenarnya banyak banget manfaat dari sifat-sifat asosiatif ini. Kalau kalian menemukan bilangan yang gampang dijumlahkan, maka kalian akan lebih bagus kalau kalian menggunakan sifat asosiatif. Contohnya, untuk yang operasi penjumlahan nih, A tambah B tambah C akan sama dengan A ditambah B dan ditambah C dulu ya. Misalnya 2 ditambah 3 ditambah 5 nih misalnya ya. 2 tambah 3 tambah 5. Tapi 2 dan tambah 3 nya dihitung terlebih dahulu dengan dibandingkan dengan 2 ditambah 3 tambah 5. Nah, kayak gini ya. 2 tambah 3 hasilnya 5 tambah 5. Lalu ini 2 ditambah 3 tambah 5 8. 5 tambah 5 10, yang ini 2 tambah 8 juga 10. Wah, ternyata benar. Berarti sifat asosiatif itu berlaku untuk operasi penjumlahan. Berikutnya dengan operasi perkalian, sebenarnya sama saja dengan komutatif tadi ya. Misalnya contoh 2 kali 4 ini dikali 5. Apakah hasilnya sama dengan 2 dikali 4 kali 5? Sama nggak sih hasilnya? Kita cek ya. 2 kali 4 itu hasilnya 8 dikali 5. Begitu. Lalu ini 2 dikali 4 kali 5 berapa? 20. 8 kali 5 40. 2 kali 20 juga sama dengan 40. Ternyata hasilnya sama. Berarti asosiatif ini juga berlaku untuk operasi perkalian. Mungkin begitu ya. Kita coba kelompokkan. Gitu. Oke, next yang ketiga. Yang ketiga adalah identitas. Sebenarnya identitas ini maksudnya apa ya? Jadi identitas ini hanya ada pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Untuk operasi penjumlahan
bilangan yang menjadi identitas dari operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Mengapa bilangan 0? Karena ini kita buat rumusnya ya. Karena A ditambah 0 hasilnya akan sama dengan 0 ditambah A. Ya sederhananya bilangan apapun ketika dijumlahkan dengan 0 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu si A. Jadi kalau bilangannya 5 nih, 5 tambah 0 hasilnya 5, 0 tambah 5 juga hasilnya 5. Itu namanya berarti 0 berlaku sebagai identitas dari operasi penjumlahan. Nah, identitas juga ada pada operasi perkalian. Pada operasi perkalian, bilangan yang menjadi identitas adalah bilangan 1. Nah, kalau dibuat rumusan seperti ini, sama nih, A dikali 1 itu hasilnya sama dengan 1 dikali A. Ya, bilangan apapun ketika dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu si A. Contoh, 1000 kali 1 hasilnya 1000, 1 kali 1000 pun hasilnya juga 1000. Jadi bilangan apapun yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke, sampai sini paham ya? Very good. Sifat yang terakhir adalah sifat distributif. Nah, sifat distributif ini memadukan antara sifat asosiatif dengan sifat komutatif. Ya, kita lihat ya. Contohnya seperti ini. Distributif itu berlaku untuk operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Kalau untuk operasi penjumlahan, A dalam kurung begini, B ditambah C. Itu artinya apa? Artinya adalah A dikalikan B ini ditambah dengan A dikalikan C. Nah, contoh penerapannya seperti apa sih? Ini sebenarnya pernah berlaku di SD, cuma mungkin adik-adik semua, anak-anak semua tidak nggak nyampe ke sana gitu ya. Contohnya begini, contohnya misalnya punya bilangan 4 dikali 20 ditambah 3 misalnya ya. 4 dikali 20 tambah 3. Itu artinya adalah 4 dikali 20 ditambah dengan 4 kali 3. Kita bandingkan ya. 4 kali 20 tambah 3 berarti kan 4 dikali 23. Sedangkan ini 4 kali 20 hasilnya adalah 80. 4 kali 3 adalah hasilnya 12. 4 kali 23 itu hasilnya adalah 92. Nah, ini juga sama, hasilnya 92. Jadi, mau pakai cara ini atau cara ini tidak masalah. Hasilnya sama ya. Oke. Nah, itu untuk operasi penjumlahan. Nah, ini juga berlaku untuk operasi pengurangan. Kita lihat contohnya ya. Kalau untuk operasi pengurangan sama A buka kurung, B dikurang C itu artinya sama dengan A dikalikan B begini dikurang A dikalikan C. Contoh misalnya kita bikin soal misalnya 2 dikali 4 kurang 3 ya, angkanya kecil aja. Nah, itu artinya adalah 2 dikali 4 begini dikurang 2 kali 3. Jadi hanya yang berulang itu hanya bilangan yang di depan ini ya, hanya bilangan 2-nya saja yang berulang. Oke, kita tulis hasilnya 2 dikali 4 kurang 3. Yang dalam kurung kita kerjakan dulu. Berarti 2 dikali 1. Yang ini berarti 8 dikurangi 6. 2 kali 1 hasilnya 2. 8 kurang 6 juga hasilnya 2. Sama ya. Oke, very good.
Oke, kita sekarang lanjut ke poin yang kedua, B. Aturan mengerjakan operasi hitung. Di sini Miss orang akan lebih memelankan tempo karena ini sangat berkaitan dengan bagaimana mengerjakan operasi hitung campuran ya. Ini kurang campuran. Oke, nah ini di sini Miss orang mengenalkan konsep saja, sebenarnya sama saja dengan yang sebelumnya. Cuma kalau ini Miss orang pakai istilah bahasa Inggris. Oke ya, kita akan menggunakan istilah bagaimana mengerjakan operasi hitung campuran dengan menggunakan istilah PEMDAS. Saya tempel dulu. Baik. Iya. Kalau dibaca PEMDAS. Oke, ini mewakili apa sih? Kita mulai dari yang pertama. Nah, P itu mewakili parentesis. Parentesis itu maksudnya apa sih? Parentesis itu sebenarnya adalah tanda kurung. Ini tanda kurung. Atau bisa juga digunakan tanda kurung kurawal. Atau kalau operasinya sangat banyak akan menggunakan tanda kurung siku. Jadi yang dikerjakan adalah yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu, parentesis, gitu ya. Lalu yang kedua, E. E ini mewakili apa sih? E ini mewakili eksponen. Eksponen. Like this. Oke, eksponen itu apa? Eksponen itu dalam bahasa Indonesia artinya bilangan berpangkat. Setelah mengerjakan operasi yang ada tanda kurungnya, kita lanjutkan dengan operasi yang ada tanda pangkatnya. Kalian sudah belajar bilangan berpangkat itu di kelas 4 dan kelas 5 ya, mulai dari pangkat 2 dan mulai dari sampai pangkat 3. Jadi kalau ada bilangan berpangkat itu diuraikan terlebih dahulu. Misalnya saya punya 2 pangkat 3, maka 2 pangkat 3 itu diuraikan terlebih dahulu. 2 pangkat 3 itu artinya apa sih? Oh, 2 kali 2 dikali 2 hasilnya 8. Jadi diuraikan dulu dari 2 pangkat 3 menjadi 8. Setelah melewati urutan operasi T lalu E, sekarang kita masuk ke M dan D. M dan D itu sebenarnya adalah pasangan ya. Ini adalah M mewakili multiplication, sedangkan untuk yang D ini mewakili division. Nah, multiplication itu apa sih? Division itu apa sih? Multiplication itu sederhananya adalah operasi perkalian. Sedangkan kalau division temennya yaitu operasi pembagian. Nah, kenapa mereka dijadikan satu bagian? Karena perkalian dan pembagian itu mereka derajatnya sama. Nah, kalau dalam satu operasi hitung campuran terdapat operasi perkalian dan pembagian, multiplication and division, kalian harus mengerjakannya from left to the right, gitu ya. Jadi dari kiri ke kanan mengerjakannya. Itu untuk operasi perkalian dan pembagian. Tentunya yang terakhir kalian pasti tahu. Yang terakhir ini A itu mewakili addition. And then S itu mewakili subtraction, bukan subscribe, bukan ya. Ini subtraction. Nah, ada operasi perkalian, ada operasi pembagian. Berarti yang ini adalah, kalau kalian suka tuh, kalau misalnya di dalam Instagram kayak gitu ya, Facebook kan suka ada kata add. Kalau di Indonesia kan berarti ditambahkan, makanya adalah operasi penjumlahan, gitu ya. Lalu yang ini jelas operasi pengurangan. Wah, tulisan ini semoga terlihat ya. Nah, sama untuk operasi penjumlahan, addition and subtraction, kalian juga harus mengerjakannya from left to the right. Jadi mengerjakannya dari kiri ke kanan. Mungkin kita lihat dulu contohnya ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh.
Kita punya soal 3 dikali 4 pangkat 2 nih dibagi 2 tambah 6 dikurang 10. Wow, panjang ya. Nah, mana dulu nih yang dikerjakan? Berdasarkan aturan PEMDAS ya, if we use PEMDAS method, berarti kita akan mengerjakannya dari dalam tanda kurung terlebih dahulu. Tapi kalian boleh sambil mengerjakan yang lain yang bisa kalian kerjakan. Contoh pangkat ini bisa kalian uraikan, baru nanti yang bagian dalam kurung juga kalian hitung. Kita mulai. 3-nya tetap ya, karena tidak berubah, kita tulis di bawahnya. 3 dikali 4 pangkat 2 berapa hasilnya? Ya, 16. Gitu ya. Dibagi berapa 2 ditambah 6? 8. Very good. Nah, kalau sudah diselesaikan operasinya, tanda kurungnya tidak perlu ditulis lagi ya, hilangkan saja. Lalu dilanjutkan dengan dikurangi 10. Nah, kalau kalian masih merasa kesulitan nih, bagaimana sih? Aku mana dulu yang harus aku hitung? Tenang, kalian bisa menggunakan bolpen yang kalian miliki untuk memberikan tanda. Di sini saya akan memberikan tanda dengan cara seperti ini. Nah, 3 kali 6 dikerjakan terlebih dahulu. Kenapa? Ada 3 kali 16 dibagi 8 berdasarkan aturan ini, maka dikerjakannya dari kiri ke kanan. Bukan berarti perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu, itu salah kaprah. Ketika ada perkalian dan pembagian, ada dalam satu operasi yang berdekatan seperti ini, maka wajib harus banget kudu pisan sekali. Wah, itu gimana ya? Harus wajib kudu pisan banget sekali mengerjakannya dari kiri ke kanan. Siapa dulu yang dalam di bagian kiri? Kalau perkalian dulu yang dikerjakan, ya perkalian dulu. Kalau yang di sebelah kiri adalah pembagian, yang dikerjakan pembagian terlebih dahulu. So, kita hitung berapa 3 kali 16. 3 kali 16 itu hasilnya adalah berapa yo? Hasilnya adalah 48 dibagi. Nah, karena nggak ada perubahan ya tulis lagi 8 dikurangi 10. Jangan sampai kalian mengurangkan 8 dengan 10 ya. Mengapa? Karena masih ada operasi pembagian. Pembagian dengan penjumlahan dan pengurangan itu masih lebih tinggi levelnya. Jadi jangan sampai kalian kerjakan dulu. Nggak boleh ya. Lanjut, 48 bagi 8 hasilnya adalah 6. Baru yang terakhir adalah 6 kurang 10. Berapa hasil 6 kurang 10? Ya, hasilnya adalah negatif. Kira-kira seperti itu. Itu dari contoh soal. Nah, gini, yang harus kalian ingat selalu ketika mengerjakan operasi hitung campuran, kalian harus mengerjakannya secara sistematis. Ini yang suara maksud dengan sistematis. Mungkin kakak-kakak kalian yang ada di kelas 8 dan kelas 9 sekarang pasti akan sangat ingat selalu kalau misalnya selalu menekankan dengan kata sistematis karena penting. Kalau misalnya tidak urut, kalian sendiri yang akan bingung, gitu ya. Setelah ini kita akan membuat soal kedua. Oke, sekarang soal yang berikutnya ya. Wow, kayak banyak banget ya. Di sini ada soal 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 kali 0 tambah 7. Ayo, gimana kalian mengerjakannya? Miss Laura sering menjumpai soal ini di Instagram, terus kadang suka muncul di misalnya di feeds, ada yang suka ngirim di WhatsApp. Sebenarnya soal ini sebenarnya jawabannya apa sih? Itu sering banget muncul. Misalnya akan kasih tahu sedikit mungkin bagaimana penerapan sifat-sifat dari bilangan bulat serta aturan PEMDAS ini untuk operasi ini. Nah, kita lihat. Nah, kalau kalian perhatikan, operasi ini hanya ada 2 operasi ya. Hanya operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Tentunya kan harus mengerjakan operasi multiplication terlebih dahulu. Berarti mana yang kalian kerjakan? Ya, 7 kali 0 terlebih dahulu. Nah, terus yang lain gimana misalnya? Yang lain simple aja. 7-nya ada berapa sih? Nah, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dihitung nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena dia berseberangan dengan operasi perkalian. Jadi hanya hitung yang bagian depannya saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan 7. Apa sih artinya kalau ada bilangan 5? Ada bilangan 7 ada 5 itu artinya apa sih? Nah, kalian tentu ingat ketika kalian sakit, lalu kalian minum obat, di dalam obat itu ada tulisan resep.
3 kali 1. Apa arti dari 3 kali 1? Artinya kalian minum obat itu sehari sebanyak 3 kali. Berarti satunya sebanyak 3 kali. Kalau di sini bilangan 7-nya sebanyak 5 kali, itu artinya apa? Nah, artinya adalah sebanyak ini artinya adalah 7. Artinya adalah 5 kali 7. Jadi 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7, 7-nya sebanyak 5 kali. Artinya 5 kali 7. Baru kita tulis ditambah 7 kali 0 ditambah 7. Kita sederhanakan. Oke, 5 kali 7 hasilnya 35, kan? Ditambah 7 kali 0, berapa hasilnya? 0, ya kan? Lalu ditambah lagi dengan 7, berarti 35 ditambah 0 tambah 7, hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 42. Oke, very good. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Miss Laura hari ini. Jika masih ada yang belum paham, kalian bisa meninggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti Miss Laura akan berusaha sejauh semampu Miss Laura. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Jangan lupa, matematika itu nggak akan sulit kalau kalian mau